Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hadirkan majelis ilmu di majelis ilmu pada bulan Ramadan. Hari ini kita masuk hari yang keempat. Alhamdulillah. Langkahkan kaki menuju majelis ilmu di bulan Ramadan dikatakan oleh para ulama pahalanya setiap langkah seperti ibadah setahun. Seperti ibadah setahun majelis ilmu di bulan Ramadan. Betapa ruginya kalau tidak cinta majelis ilmu di bulan Ramadan. Karena hanya di bulan Ramadan pahala seperti ini. Amal sunnah ditingkatkan menjadi amal wajib. Jadi 10 menjadi 70. Yang amal fardu dilipat gandakan menjadi 70. Jadi 70 kali 70. Subhanallah. Ini tidak diberikan oleh Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Oleh karena itu bulan Ramadan disebut oleh Rasulullah SAW Syahrul Ummati, bulan umatku. Kita sebagai umatnya bersyukur, alhamdulillah dibarengi bulan yang istimewa, yang mana Allah tidak berikan kepada umat-umat sebelumnya. Kata Nabi, umatku diberi beberapa perkara khusus di bulan Ramadan. Di antaranya 5 perkara tersebut adalah setiap hari para malaikat, setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan ini para malaikat membaca istighfar untuk kita umat Nabi Muhammad. Jadi puasa kita, tarawih kita, tadarusan kita diiringi dengan istighfarnya para malaikat. Maka lantas oleh Allah dipilih nanti siapa yang serius di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, kata Nabi, iman wa ihtisaban, baik sholatnya, tarawihnya, baik puasanya, akan terampuni dosa-dosanya yang lalu. Yang lalu ini bayangan kita bukan hanya setahun, mulai balik sampai Ramadan ini, kalau betul-betul Ramadannya, tarawihnya bagus, jaminan ampun dari Allah Subhanahu, ampunan dari Allah Subhanahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu riwayat, man shoma Ramadan wa aqamahu kharaja min dhunubihi ka yawmin waladathu ummu. Barang siapa yang puasa Ramadan dan memenuhi hak-haknya, bulan Ramadan itu punya hak, benar-benar sungguh-sungguh tarawihnya dijaga, maka dia akan keluar nanti dari dosanya ini seperti sang bayi yang baru dilahirkan. Maka mari kita ikuti proses penyucian kita ini di bulan Ramadan ini, sehingga nanti betul-betul kita di ujung bulan Ramadan menjadi pemenang-pemenang itu yang pantas bertakbir dengan menyambut hari fitri. Maka kesempatan di hari-hari bulan Ramadan ini penting kita terus menambah ilmu, karena ilmu di bulan Ramadan beda dari di luar bulan Ramadan. Jadi maksudnya keutamaannya, keberkahannya beda. Maka ramai-ramai di bulan Ramadan ini majelis-majelis ilmu digalakan, karena Allah SWT dengan rahmat yang sangat besar, umat Nabi Muhammad pada bulan Ramadan ini dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Coba kita saksikan di masjid-masjid pada bulan Ramadan, Masya Allah, yang kadang-kadang kurang biasa ke masjid jadi ke masjid, yang kadang-kadang kurang semangat berjemaah jadi semangat berjamaah, yang kadang-kadang kurang taat menjadi lebih taat lagi. Maka pada saat semangatnya umat Islam ini dipilih oleh Allah, dipilih oleh Allah dan dijadikan sebagai orang yang terbebas dari siksa api neraka. Jadi mati Allah mutakab, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipilih oleh Allah, orang yang terbebas dari siksa api neraka. Alamat tema pagi ini adalah soal akidah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kita tidak boleh keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah identik dengan ilmu tauhid. Ada yang mengatakan ilmu usul din, dan ada yang mengatakan ilmu kalam. Jadi kalau disebut dengan ilmu tauhid, ya ilmu akidah. Kalau disebut dengan ilmu usul din, ya ilmu akidah. Kalau disebut dengan ilmu kalam, ya juga identik dengan ilmu akidah. Kenapa kalau disebut dengan ilmu tauhid? Disebutkan di dalam kitab akidah bahwa ilmu tauhid disebut dengan ilmu tauhid
karena merupakan ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim. Ini disebutkan ilmu tauhid karena apa? Karena menyangkut akidah yang berkaitan dengan Islam. Maka disebutkan ilmu tauhid. Apa disebut dengan tauhid itu sendiri? Ifradullah fil ibadah. Hanya mensatukan, mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak ada yang lain. Itulah tauhid. Kemudian juga disebut dengan ilmu apa? Usuluddin. Usul itu diambil dari kata-kata asal, pokok. Usul yakni pokok-pokok. Karena di dalam agama ada pokoknya. Ya, pokok dasar agama adalah akidah itu sendiri. Kemudian juga kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena di sana terdapat pembicaraan tentang zat Allah, tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibicarakan boleh, tapi dipikirkan zat Allah tidak boleh. Maka pikirkanlah ciptaan Allah, kekuasaan Allah, jangan pikirkan tentang zat Allah. Tidak akan mampu. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ghayatun la tudrak. Akal kita tidak akan pernah mampu memikirkan, maka jangan pikirkan tentang zat Allah, tapi renungilah ciptaan Allah. Para jemaah pada Allah SWT, ketahuilah bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah dari salafil ummah, salafnya umat ini, bahkan khalafnya, yakni umat yang hidup di akhir zaman seperti saat ini, seperti sekarang kita ini, bahwasanya iman merupakan ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Nah, perbuatan, ucapan, dan keyakinan itu iman kita. Nah, maka hal ini yutlaq ala tasdiq bil qalb wa ala nutqi bil lisan wa ala al-a'mal bil jawarih. Maka diitlaqkan dalam i'tiqad ini pembenaran dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan, diimplementasikan, dilakukan, diamalkan dengan anggota badan. Itu keyakinan. Kemudian pengertian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu apa? Karena banyak golongan-golongan di dalam Islam ini mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu-tahu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kenapa kau disebut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena di luar sana ada kelompok, ada yang namanya Jabriyah, Mu'tazilah, dan lain-lain. Maka penting kiranya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terus dipahami dan diajarkan terus. Kenapa? Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah umat Islam ini sepanjang zaman terus-menerus akan terus menghadapi ancaman dan ancaman. Sehingga muncullah kelompok-kelompok yang selalu mengatasnamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaful ummah, tapi jauh daripada akidah salaful ummah. Nah, kemudian perlu diketahui akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di Indonesia lebih identik disingkat dengan aswaja. Aswaja akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada 3 kata yang membentuk kata tersebut. Aswaja. Pertama, ahlu. Ahlu berarti keluarga, golongan, atau pengikut. Itu berada pada kalimat ahlu. Kemudian as-sunnah, yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Semua yang datang dari Nabi SAW berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi SAW, itu semuanya disebut dengan as-sunnah. Jadi kita memahaminya, hati-hati dalam memahami as-sunnah ini.
Kadang-kadang kita sering keliru kadang-kadang menilai seorang itu keluar dari sunnah, itu keluar dari sunnah, itu tidak sesuai dengan sunnah. Padahal dia sendiri masih belum paham betul apa sunnah itu. Sedikit-sedikit keluar dari sunnah, sedikit-sedikit mengatakan apa? Kalau sudah keluar dari sunnah apa? Bid'ah, bid'ah. Nah, ya, ini ya, perlu kita luruskan bahwa yang dimaksud dengan as-sunnah adalah semua yang datang dari Rasulullah, perbuatan, ucapan Nabi, dan pengakuan Nabi. Diamnya Nabi melihat perkara sesuatu, kalau Rasulullah diam mengakui, itu juga bagian daripada as-sunnah. Kemudian yang ketiga, al-jamaah. Nah ini kita jangan lepas dari ini. Ya. Al-jamaah, karena al-jamaah ini terus mengalir sepanjang zaman sampai nanti akhir hari kiamat. Nah, maka kita jangan sampai keluar dari al-jamaah ini. Real al-jamaah jangan sampai keluar. Apa al-jamaah? Jadi apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, maka kata jemaah ini diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi dan Hakim, dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, di mana Rasulullah SAW tahu, man arada buhatal jannah falyalzimil jamaah. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai nanti di surga, maka hendaklah dia mengikuti al-jamaah. Nah, al-jamaah itu kelompok yang menjaga kebersamaan, bukan kelompok yang selalu memicu perbedaan. Jadi kalau ada kelompok yang mudah memicu pertentangan, perbedaan, selalu tuding kafir bid'ah, nah ini jadi perlu dipertanyakan keaslian Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Nah itu ada jemaah. Jadi al-jamaah. Ini kata Rasulullah, falyalzamil jamaah. Ini hadis. Jadi Rasulullah SAW dengan ketajaman kecerdasan Rasulullah SAW diiringi dengan wahyu dari Allah SWT sudah bisa menilai dan mendahulukan sampai hari kiamat. Nanti umat ini akan terancam ya, perpecahan, terancam perbedaan yang tajam, sehingga Rasulullah SAW mewanti-wanti dan selalu mengingatkan hal yalzamil jamaah, selalu dalam teguh mengikuti hal jamaah. Juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu yang dikenal dengan Sultanul Auliya, Sultanul Auliya menjelaskan di dalam sebuah makalamnya dalam kitab Al-Bunyah, beliau mengatakan fas-sunnah ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jamaah mattafaqa alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'ah al-khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in. As-sunnah kata beliau adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meliputi ucapan, perilaku serta ketetapan beliau. Sedangkan al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi SAW pada masa Khulafaur Rasyidin yang 4 yang telah diberi hidayah. Mudah-mudahan Allah SWT memberi rahmat kepada mereka semuanya yang telah menjaga sunnah Nabi ini. Nah, dan yang lebih jelas lagi, di dalam kitab Ziyadat At-Ta'liqat yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Hashim Ash'ari berdiri Nahdlatul Ulama, ditugaskan di sana. Amma ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah kata beliau, fahum ahlul tafsir wal hadith wal fiqh, fa innahum muhtadun al-mutamassikun bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa' ba'dahu ar-rasyidin wa hum ta'ifatin najiyah. Qalu wa qad ijtama'at al-yawm fi madahib arba'atil hanafiyyun wasyafi'iyyun
wal hanbaliyun. Ini kata Kiai Hasyim Asy'ari. Kata beliau, apa perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah? Nah, sebenarnya adalah kelompok. Juga kita perhatikan sih, ahli tafsir. Nah, pertama kata beliau, itulah mereka Ahlussunnah. Mereka adalah kelompok ahli tafsir. Ya. Juga ahli hadis dan ahli fikih. Ya, enggak main-main. Ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ini ahli hadis Rasulullah, dan ahli fikih. Mereka inilah kelompok orang Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka lah yang mengikuti berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin sesudahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, yang dengan kata lain disebutkan al-firqatun najiyah, firqah, kelompok yang selamat. Mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Nah, semua 4 mazhab sepakat dengan nah, bagaimana Allah SWT. Jadi kalau ada kelompok yang masih mempersoalkan tentang 4 mazhab, lagi-lagi kita membanyakan benar enggak ini Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, hati-hati, ya, hati-hati. Karena terus kelompok-kelompok ini terus digalakkan di mana-mana. Ya. Dan endingnya selalu ketika ketemu dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang asli pasti pecah, pasti ribut. Nah, ini yang diingatkan oleh mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang di luar Islam. Nah, rahimahullah Allah, pada hakikatnya ajaran Nabi SAW dan para sahabatnya tentang akidah sudah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kita semua yang hidup di akhir zaman ini belum pernah ketemu Nabi, belum pernah ketemu sahabat, belum pernah ketemu tabi'in. Lalu bagaimana caranya supaya tetap dalam kelompok yang benar, ikuti para ulama yang benar, yang punya ilmu sanad dari gurunya ke gurunya ke gurunya sampai Rasulullah. Harus dibuktikan itu. Kalau ada seorang tokoh ketika mengajarkan, menyampaikan ilmu akidah, tanya dulu, panjenengan belajar dari mana? Gurunya siapa? Guru-guru sampean siapa? Siapa sampai ke Rasulullah. Buktikan. Ada sanadnya enggak? Plus dengan biografi sejarahnya dari guru-guru kita. Nah, alhamdulillah ini syariat Nabi SAW dijaga oleh Allah. Dengan Allah SWT memilih para ulama-ulama dari umat Nabi Muhammad ini yang terus mendampingi umat ini agar terus selalu berada di dalam jalan yang benar. Akan tadi saya sebutkan masih berserakan waktu itu Al-Quran dan Hadis. Ya, masih berserakan Al-Quran dan Hadis. Kemudian oleh mereka ya, disusun secara sistematis dari sana dari guru-gurunya terus begitu. Dari 4 mazhab saja itu ada mata-rantai keguruan. Salah satu contoh Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Kemudian siapa lagi? Imam Hambali muridnya Imam Syafi'i. Jadi tak lepas. Kebenaran itu terus dijaga. Maka kata Nabi SAW, la zala ummati ala haq, kata Rasulullah, umatku ini selalu berada di atas kebenaran. Oleh karena itu jangan keluar dari kelompok ini, dari golongan yang membawa kebenaran ini. Nah, kemudian pada masa setelahnya ada usaha dari ulama usuluddin, jadi ulama ahli tauhid yang kita sebutkan tadi, ya, usaha ulama usuluddin yang besar. Pertama, ulama itu yang dikenal dengan sebutan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang beliau lahir di Basrah tahun 260 Hijriyah, jadi abad ke-3. Jadi kalau mengikuti hadis Nabi SAW, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi itu adalah generasiku, jadi generasi para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, ini 100 tahun pertama para sahabat. Kemudian 100 tahun kedua. Kemudian 100 tahun ketiga. Karena Rasulullah menyebutkannya sampai 3 kali. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ini pertama 100 pertama sahabat. Tsummal ladzina yalunahum tabi'in, tsummal ladzina yalunahum tabi'in dan seterusnya. Nah, ini
Maka di sini perlu dijaga sanad keduanya itu sampai kemana. Nah, gitu ya. Yang perlu kita jaga betul. Karena sedikit sekarang mereka mengatakan kami yang salah, kami yang salah itu. Nah, ditanya benar enggak? Cek gurunya siapa? Gurunya siapa? Harus diteliti terus dari siapa, nyambung apa enggak? Sebab kalau kita pelajari ya, ulama-ulama di Indonesia yang membawa Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya katakan yang asli itu pasti gurunya itu ketemu nanti. Entah yang berapa pasti ketemu. Dan mereka yang betul-betul bersanad pasti punya. Termasuk Al-Bagir sendiri, alhamdulillah punya. Dari beberapa sekitar dari Mbak Syauna Walil Banggalan kami punya. Nah, karena kami pernah belajar dari cucunya langsung, yaitu Kiai Khalid bin Yasin bin Yaqub bin Nasirah, putranya Nyai Asma binti Syauna Khalid. Saya punya. Dari Romo yang Dosri Alawi yang membawa Al-Quran di Syekh Sari Beki kami punya. Dan begitu juga dari Romo yang Abu Yadim Yati Pandeglang Banten kami punya. Subhanallah warahmatullahi. Kalau ditiru itu ke atas ketemu nanti gurunya di mana. Begitu juga kami waktu di Mekah pernah belajar di Abu Yasin Muhammad bin Alwi Beki. Kami punya sanad. Kemudian pernah belajar sampai Syekh Ismail bin Utsman Zain, gurunya Kiai Khalil Hasan Sukorejo. Itu alhamdulillah kami pernah bersama-sama di Mekah belajar dari Syekh Ismail juga. Dan juga di Madinah kami punya guru Hamzah bin Ibrahim Muslim. Itu ada sanad-sanadnya. Ternyata kalau diteliti ke atas terus pasti ketemu gurunya itu titiknya di mana pasti ketemu. Nah, itulah sanadnya. Nah, oleh karena itu kita jangan lupa dari sini. Jadi Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini lahir di Basra tahun ke 260 Hijriah dan wafat beliau pada tahun 324 Hijriah. Juga yang masyhur lagi selain beliau pembawa tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang lahir di Maturid. Maturid itu di mana? Maturid itu di Semarkandi. Kalau orang Indonesia bilang Semarkandi. Semarkandi itu di Uzbekistan. Dan beliau wafat pada tahun 333. Ini sudah masuk ke wafatnya masuk ke abad yang keempat karena di atas 300 tahun. Nah, ilmu tauhid dirumuskan secara sistematis agar bagaimana? Agar supaya mudah dipahami. Nah, sehingga ada yang menyusun seperti kitab ini, kitab Aqidatul Awam, ada Umul Barahi, ada Kifayatul Awam. Itu kalau dipelajari di sana mudah. Nah, maka kita jangan sampai lepas terus mempelajari ilmu akidah ini karena dasar ilmu tauhid ini yang menjadi dasar juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, ulama tersebut jadi menulis kitab-kitab yang cukup banyak yang bagaimana saya sebutkan tadi, ya. Seperti salah satu contoh Imam Asy'ari misalnya. Beliau menulis suatu kitab Al-Ibanah Al-Usul Ad-Diyanah dan Maqalat Al-Islamiyyin dan lain-lain. Nah, sedangkan Imam Maturidi juga menulis kitab namanya kitab At-Tauhid dan juga kitab karangan beliau namanya At-Ta'wilat As-Sunnah. Nah, dan lain-lain. Jadi imam-imam kita atas itu jangan kita ragukan kesunahannya. Mereka tokohnya sunnah sebagaimana disebutkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Mereka adalah ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih. Pakarnya mereka. Nah, karena jasa yang besar dari dua ulama yang Imam Asy'ari dan Maturidi tersebut, sehingga penyebutan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu diidentikan atau dikaitkan dengan kedua ulama tersebut. Jadi kalau disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak akan lepas daripada pemikirannya Imam Asy'ari dan Maturidi. Jadi kalau ada kelompok, sekali lagi saya tekankan, ada kelompok masih menyaksikan prinsip akidahnya Imam Asy'ari dan Maturidi, perlu dicurigai, perlu dicek, perlu didiskusikan, benar enggak kajian ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena mereka, saya lama di Arab Saudi, hampir 28 tahun saya. Jadi saya biasa berkumpul dengan teman-teman yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya jujur saja,
Pada kurang lebih sekitar tahun 2016 ada pertemuan di Chechnya. Seluruh umat ulama Islam di Chechnya. Ya. Saya tegaskan, tidak apa-apa sih saya tegaskan, bukan provokasi, tapi harus hati-hati bahwa prinsip akidah Wahabiyah di Saudi Arabia itu tidak diakui oleh ulama dunia waktu di pertemuan di Chechnya. Sampai-sampai saya yang duduk di Madinah waktu itu mendengar Malik Abdullah, Raja Abdullah, Allah yarhamhu sudah wafat, kakaknya Malik Salman, itu marah. Ini kenapa kita sebagai negara Islam kok akidah kita tidak diakui oleh ulama dunia? Subhanallah.